Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Yusufi Latif Amiruddin dengan NIM 23040330075, Prodi Pendidikan Sejarah, Angkatan 23 Universitas Negeri Yogyakarta. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Yogyakarta yang diberi status daerah istimewa setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, Yogyakarta seperti yang kita tahu ini sering disebut sebagai kota pelajar dan kota budaya, dan memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat Indonesia. Selain kaya akan sejarah, budaya, dan pendidikan, Yogyakarta juga menjadi satu-satunya provinsi yang berbeda di Indonesia, baik dari segi pemerintahan, lalu kebudayaan, maupun sejarahnya, yang dimana Yogyakarta ini diberi status daerah istimewa. Namun apa sih sebenarnya yang membuat Yogyakarta ini memiliki predikat daerah istimewa, dan mengapa status ini begitu penting di mata masyarakat Yogyakarta dan dipertahankan hingga saat ini? Dalam video kali ini saya akan membahasnya. Status istimewa Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya sebagai pusat kerajaan pada tahun 1755 setelah Perjanjian Giyanti. Kesultanan Yogyakarta resmi berdiri. Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I menjadi raja pertama di Yogyakarta dan mulai membangun Kesultanan Yogyakarta sebagai pusat kekuasaan yang mandiri. Keberadaan Kesultanan Yogyakarta ini sangat mempengaruhi struktur sosial dan politik di wilayah tersebut. Kerajaan yang dipimpin oleh sultan ini memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan hal ini berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi kerajaan ini melahirkan sistem pemerintahan yang unik, berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda langsung pada saat itu. Sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan, Yogyakarta memiliki bentuk pemerintahan sendiri, yaitu Kesultanan, yang dalam hal ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat kerajaan dan Kadipaten Pakualaman sebagai negara vassal. Sistem pemerintahan monarki yang dipertahankan hingga saat ini di bawah kepemimpinan Sultan adalah salah satu faktor penting yang menjadikan Yogyakarta istimewa. Sultan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga memegang kekuasaan politik yang real dalam masa pemerintahan lokal. Berdasarkan buku Keistimewaan Yogyakarta dari sudut pandang geomorfologi karya Langgeng Wahyu Santosa, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mendapatkan statusnya sebagai negara vassal selama masa penjajahan oleh kolonial Belanda. Baik Kesultanan maupun Pakualaman diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan yang hak mengatur rumah tangga sendiri. Status keistimewaan di wilayah ini dinyatakan dalam kontrak politik dengan pemerintah kolonial Belanda. Kontrak politik Kesultanan tercantum dalam Stadsblad tahun 1941 nomor 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Stadsblad tahun 1941 nomor 577. Selama era Jepang, pemerintah Jepang pun turut mengakui keberadaan dua kerajaan tersebut dengan tetap mempertahankan status keistimewaan yang disebut sebagai koti melalui penunjukannya sebagai daerah khusus. Keduanya diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri walau tetap berada di bawah pengawasan Jepang. Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya lahir dari status politiknya, tetapi juga dari akar budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakatnya. Tradisi keraton, upacara adat, dan tata nilai kehidupan yang berpijak dalam falsafah Hamemayu Hayuning Bawono menjadi fondasi utama yang menjaga keharmonisan antara rakyat dan pemimpinnya. Hubungan antara sultan dan rakyat bersifat simbolik sekaligus nyata. Ini karena sultan dipandang sebagai pelindung moral dan spiritual masyarakat Yogyakarta. Keberlangsungan sistem monarki konstitusional ini adalah bukti nyata bahwa Yogyakarta mampu memadukan nilai tradisi dengan sistem pemerintahan modern.
Keunikan inilah yang menjadikan Yogyakarta tetap istimewa bahkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain faktor sejarah dan politik, keistimewaan Yogyakarta juga terletak pada cara pemerintahannya yang masih melestarikan nilai-nilai monarki, namun diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan bahwa gubernur dan wakil gubernur diambil dari Sultan dan Adipati Pakualam yang sedang memerintah. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kesinambungan tradisi dan legitimasi sejarah yang telah tertanam dalam wilayah tersebut. Sistem ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai adat, budaya, dan politik dapat hidup berdampingan dengan harmonis dalam satu struktur pemerintahan yang unik dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yogyakarta juga merupakan contoh konkret bagaimana warisan sejarah dapat membentuk identitas bersama masyarakatnya. Rasa keterikatan terhadap daerah serta penghormatan terhadap simbol-simbol budaya seperti keraton membuat masyarakat Yogyakarta terus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Keberhasilan dalam memelihara keseimbangan antara budaya tradisional dan kehidupan modern inilah yang menjadikan Yogyakarta bukan hanya unik dari segi administratif, tetapi juga sebagai pusat spiritual dan budaya Indonesia. Yogyakarta juga memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang semakin memperkuat status keistimewaannya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu memimpin Kesultanan Yogyakarta secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Republik Indonesia yang baru berdiri. Kemudian pada tanggal 5 September 1945, tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Yogyakarta secara sukarela bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Pakualam VIII sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mereka mengakui pemerintahan Republik Indonesia dan bersedia mendukung penuh perjuangan bangsa. Penggabungan ini bersifat sukarela dan menjadi salah satu faktor utama kenapa Yogyakarta ini diakui sebagai daerah yang istimewa, ketika banyak wilayah lain di Indonesia harus melewati proses yang panjang untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Yogyakarta melakukannya dengan ikhlas, tanpa tuntutan ataupun perlawanan. Kesetiaan ini membuat Yogyakarta memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan pusat hingga saat ini. Peran penting Yogyakarta semakin terlihat ketika Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dikuasai oleh Belanda selama agresi militer. Pada tahun 1946, Yogyakarta dengan sukarela menjadi ibu kota sementara Indonesia selama periode ini. Sultan Hamengkubuwono IX menyediakan fasilitas dan dukungan penuh bagi pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno untuk menjalankan tugas kenegaraannya di Yogyakarta. Keberanian ini dan pengorbanan Sultan Hamengkubuwono IX dalam mendukung kemerdekaan Indonesia memberikan dampak besar bagi pemerintah pusat. Sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan dukungan Yogyakarta terhadap negara, pemerintah Indonesia memberikan status daerah istimewa kepada provinsi tersebut, yang dalam hal ini merupakan wujud nyata hubungan antara Yogyakarta dan pemerintah pusat. Saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Yogyakarta menjadi benteng terakhir semangat Republik. Ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda, Yogyakarta tanpa ragu membuka pintunya sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Dari sinilah roda pemerintahan, diplomasi hingga perjuangan gerilya dijalankan. Sultan Hamengkubuwono IX tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga sumber daya dan logistik bagi para pejuang. Gedung-gedung di sekitar Malioboro seperti Gedung Agung, markas besar Tentara Rakyat Indonesia menjadi saksi perjuangan berat ketika itu. Sikap rela berkorban dan loyalitas Yogyakarta inilah yang menjadikan kota ini bukan sekadar pusat budaya, melainkan juga pusat perjuangan bangsa. Kesimpulannya adalah keunikan Yogyakarta tidak hanya disebabkan oleh status resmi yang dimilikinya, tetapi juga berasal dari warisan sejarah, budaya, serta semangat perjuangan yang ada di dalam komunitasnya. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah membuktikan bahwa nilai-nilai tradisional dapat sejalan dengan perkembangan pemerintah modern.
Kontribusi besar Sultan Hamengkubuwono IX dan masyarakat Yogyakarta dalam menjaga persatuan dan mendukung kemerdekaan Indonesia adalah bukti nyata bahwa keistimewaan merupakan lebih dari sekadar simbol, melainkan suatu refleksi dari dedikasi, kebijaksanaan, dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Yogyakarta akan terus menjadi teladan bagi daerah yang sanggup melestarikan identitas budaya, sekaligus memberikan sumbangsih bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Terima kasih yang telah menonton pemaparan materi mengenai sejarah diberikannya status daerah istimewa di Yogyakarta serta peran Yogyakarta dalam kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.